Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vivian Damayanti. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Dalam aplikasi turunan sendiri kita akan menentukan seperti nilai maksimum dan nilai minimum, di mana titik tersebut itu akan naik atau turun. Salah satu aplikasi dari konsep turunan adalah menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi. Suatu fungsi akan mencapai optimal, maksimum atau minimum jika gradien sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Aplikasi turunan juga dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, seperti seorang dokter yang berharap dapat memberikan dosis terkecil atau obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu, seperti seorang kepala pabrik ingin menekan sekecil mungkin biaya perindustrian produknya, yang kadangkala masalah semacam itu dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga melibatkan permaksimuman atau perminimuman suatu fungsi pada suatu himpunan yang telah ditentukan. Nah, pembahasan selanjutnya pada aplikasi turunan yaitu ada teorema A atau teorema keberadaan maksimum minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A dan B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Perhatikan kata kunci dalam teorema A, F disyaratkan harus kontinu dan himpunan S disyaratkan harus berupa interval tertutup. Artinya F harus kontinu dan himpunan S harus interval tertutup. Nah, pada soal ini, contoh 1, cari titik-titik kritis dari fx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada minus setengah dan 2. Pada penyelesaiannya itu, kita pertama-tama titik ujungnya itu kan sudah diketahui ya, yaitu minus setengah dan 2. Nah, untuk mencari titik stasionernya, kita akan mencarinya dengan turunan pertama. Jadi turunan pertama dari fx, f aksen x itu kan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2, berarti turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan minus 6x kuadrat ditambah 6x. Dikarenakan titik stasioner itu dari f, yakni di titik dimana f aksen c sama dengan 0, berarti di situ f aksen x sama dengan minus 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, untuk x-nya sendiri diperoleh 0 dan 1. Di situ tidak ada titik-titik singular karena titik singular dari f yakni titik di mana f aksen c itu memang sudah ketentuannya tidak ada. Selanjutnya untuk titik kritisnya yaitu kita peroleh minus setengah, 0, 1, dan 2. Dijelaskan pada teorema B atau teorema titik kritis, misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C harusnya berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari, yang pertama itu ada titik ujung dari I, yang kedua ada titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0 seperti contoh tadi. Terus yang ketiga ada titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C itu tidak ada seperti yang saya jelaskan di contoh soal tadi ya. Untuk buktinya kita lihat pada kasus pertama di mana FC adalah nilai maksimum F pada I dan misalkan bahwa C bukan titik ujung ataupun titik singular. Kita harus membuktikan bahwa C itu adalah titik stasioner. Sekarang karena FC adalah nilai maksimum, maka Fx kurang dari sama dengan Fc untuk semua X dalam I, yaitu seperti yang tertera di PPT ya. Fx dikurang Fc kurang dari 0. Jadi jika X kurang dari C sehingga X min C kurang dari 0, maka Fx min Fc per X min C lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan jika X lebih dari C, maka Fx min Fc per X min C itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, tetapi jika F aksen C ada dan karena C bukan titik singular, akibatnya ketika kita misalkan X mendekati C dari sebelah kiri dalam 1 dan X mendekati C dari sebelah kanan dalam 2, kita peroleh masing-masing F aksen C lebih dari atau sama dengan 0 dan F aksen C kurang dari atau sama dengan 0. Kita simpulkan bahwa F aksen C itu sama dengan 0 seperti yang diinginkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.